Bagaimana caranya supaya kita yang sekarang penghasilannya pas-pasan bisa menjadi bebas secara finansial? Saya gede dari online D7 dan kemarin saya ketemu dengan seorang teman saya dan teman saya itu nanya kepada saya, "Deh, lu kan sering ngomongin tentang financial freedom, passive income. Nah, kalau buat teman-teman yang penghasilannya pas-pasan, UMR tuh UMR lebih dikit gitu ya. Masih pas-pasan ya, maksudnya pas-pasan adalah untuk biaya hidup aja itu eh, pas-pasan gitu loh. Jadi kayak biaya hidupnya 10 juta misalnya mungkin gajinya 11 juta gitu. Jadi hampir nggak ada tambahan ya untuk kita berinvestasi. Lalu kalau bisa kita bicara yang dari yang kondisi seperti itu bisa kemudian mencapai financial freedom, itu bagaimana caranya? Nah, oke, jadi kemudian dari sana saya berpikir, oh ternyata dari permasalahan ini sebenarnya jalan keluarnya adalah kita bisa melakukan yang 5 step ini. 5 step ini yang akan saya share dalam video kali ini. Jadi, bagaimana caranya 5 langkah mudah yang bisa kita lakukan supaya kita bisa dari penghasilan pas-pasan bisa mencapai satu yang namanya financial freedom. Sekarang gini, kenapa kok saya bisa mengatakan ada 5 step ini? Karena saya percaya bahwa yang namanya kesuksesan, kebebasan finansial itu memiliki pola seperti itu. Ketika saya bicara memiliki pola, artinya semua orang yang telah mencapai pada tahap ini itu memiliki pola yang sama. Seperti itu, pola yang sama. Mereka melakukan hal-hal yang sama. Dan ketika kita mengikuti polanya, maka suka nggak suka, mau nggak mau, maka ya kita akan juga sampai ke pada tingkatan yang namanya financial freedom tersebut. Seperti itu. Jadi, 5 langkah inilah yang kemudian akan saya share dalam video kali ini. Oke, sekarang gini. Pada prinsipnya, kalau kita ingin bebas secara finansial, artinya kita harus menaikkan income kita. Seperti itu. Karena tadi kan pembahas masalahnya adalah income-nya pas-pasan, sehingga untuk biaya hidup aja udah pas-pasan. Udah susah lah mau berinvestasi. Berarti solusinya adalah ada dua sebenarnya. Bisa memilih antara mau menurunkan biaya hidup atau meningkatkan penghasilan. Kalau misalnya harus memilih, sebenarnya jauh lebih gampang kalau kita melakukan satu yang namanya meningkatkan income kita. Meningkatkan income itu jauh lebih gampang daripada menurunkan biaya hidup. Kenapa? Sekarang gini, anggaplah biaya hidup kita adalah 10 juta per bulan. Biar kita gampang aja ngitungnya. Kalau misalnya kita tekan-tekan, kita press, mungkin dari 10 juta bisa menjadi berapa sih? 8 juta, 9 juta, anggaplah bisa turun 8 juta. Kita bisa menghemat penghasilan kita 11 juta, biaya hidup dari 10 juta turun ke 8 juta. Artinya yang tadinya kita bisa menyisakan 1 juta, sekarang menyisakan 3 juta. 3 juta yang kita simpan, yang kita investasikan, itu perlu waktu yang sangat lama untuk membawa kita menuju satu yang namanya kebebasan finansial, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita berpikir untuk menaikkan income kita, ketika kita bicara menaikkan income, maka potensi income kita sebenarnya itu nggak terbatas. Ada nggak sih orang yang income-nya 50 juta per bulan? Ada. Ada nggak orang yang income-nya 100 juta per bulan? Ada. Ada nggak orang yang income-nya 100 juta per hari? Ada juga. Artinya apa? Kalau kita bicara menaikkan income, itu nggak ada batasnya. Tapi kalau kita bicara menurunkan biaya hidup, akhirnya kita punya mentok-mentok itu pasti ada. Nggak mungkin misalnya di bawah 3 juta sebulan. Dari yang awalnya 10 juta tiba-tiba di bawah 3 juta. Itu hampir nggak mungkin. Susah banget. Pengorbanannya pun berat banget. Tapi kalau menaikkan income dari 11 juta menuju 20 juta, menuju 30 juta, menuju 50 juta, itu jauh lebih bisa dilakukan daripada menurunkan income. Padahal dengan pengorbanan yang jauh lebih besar, menurunkan biaya hidup tuh sebenarnya jauh lebih menyiksa dan hasilnya pun nggak keren-keren amat. Ya udah, sebatas itu saja. Artinya yang pertama kita harus berpikir bagaimana caranya bisa meningkatkan income kita. Meningkatkan income artinya kita membuat uang mengejar kita. Mengejar kita. Dengan kata lain, kita harus mengerti satu yang namanya high income skill. Oke, jadi dari 5 langkah untuk membawa Anda dari yang namanya gaji pas-pasan menuju kebebasan finansial, Anda mulai dari satu yang namanya menguasai high income skill. Jadi, naikkan skill Anda, kuasailah yang namanya high income skill. High income skill itu apa aja sih? Marketing, digital marketing, negosiasi, komunikasi, public speaking, trading, itu adalah semua contoh-contoh yang namanya high income skill. Dimana kalau Anda pelajari ini, maka income Anda akan naik. Kenapa kok mayoritas orang gajinya hanya UMR atau di bawah UMR atau sedikit di atas UMR? Karena mereka tidak mau menguasai yang namanya high income skill. Yes, high income skill itu adalah investasi. Anda harus investasi pada diri Anda supaya Anda bisa menaikkan skill Anda. Skill Anda naik, maka income Anda pasti akan naik. Suka nggak suka, mau nggak mau, seperti itu. Maka itulah
yang kenapa saya katakan skill pertama dari 5 step. Step pertama dari 5 step untuk membawa Anda menuju kebebasan finansial itu adalah meningkatkan skill Anda dulu. Invest leher ke atas. Kalau Anda punya uang lebih, sedikit apapun lebihnya, Anda invest leher ke atas, leher ke atas. Jangan kemudian Anda berpikir, saya mau invest di saham mana, di properti mana. Itu entar, naikin dulu income Anda. Seperti itu. Lalu kemudian, ketika Anda sudah memiliki yang namanya high income skill, Anda sudah mengerti bagaimana caranya digital marketing, bagaimana cara jualan, bagaimana caranya meng-closing sebuah penjualan, bagaimana caranya melakukan public speaking misalnya. Kabar baiknya, Anda tidak perlu kuasai semua sekaligus. Kuasai satu atau dua, hidup Anda akan berubah bagi bumi dan langit. Seperti itu. Nah, yang kedua, setelah Anda sudah menguasai nih cara jualan, cara marketing misalnya, Anda harus bisa mencari peluang. Step yang kedua, mencari peluang. Bagaimana cara cari peluang? Gampang. Cara cari peluang adalah dengan cara cari komplain. Di mana ada orang komplain, artinya di sana ada masalah. Ketika di sana ada masalah, berarti ada kesempatan untuk Anda hadir, muncul, dan memberikan solusi. Ketika Anda memberikan solusi kepada sebuah masalah, artinya apa? Anda memberikan satu yang namanya nilai tambah. Nah, nilai tambah inilah yang kemudian ketika Anda pasarkan, ketika Anda tawarkan dengan high income skill Anda, maka Anda akan mendapatkan yang namanya income. Orang akan beli, keluarin uang untuk mendapatkan solusi dari Anda. Seperti itu. Nah, skill yang step yang kedua itu adalah cari peluang dengan cara mencari komplain. Lalu yang ketiga itu adalah Anda membuat solusinya. Setelah Anda menemukan orang komplain, menemukan masalah, Anda buat solusinya. Contoh, ketika misalnya di Jakarta orang-orang pada komplain karena macet di mana-mana, macet, mobil nggak jalan-jalan. Nadiem Makarim membuat sebuah solusi yang namanya Gojek. Akhirnya ya Nadiem Makarim jadi kaya raya, jadi kekayaannya mencapai triliunan rupiah karena memberikan solusi kepada banyak orang di seluruh Indonesia atas solusi dari sebuah permasalahan yang namanya kemacetan. Jadi Anda harus bisa cari masalah, lalu kemudian Anda membuat solusinya. Itu langkah ketiga. Yang keempat, itu adalah setelah Anda dapat solusinya, Anda bisa membangun sebuah solusi, membangun sebuah produk atau jasa yang bisa menjawab sebuah masalah, lalu kemudian Anda bangun sistemnya. Anda bangun bisnisnya. Seperti itu. Jadi, si Nadiem Makarim udah bikin yang namanya Gojek nih. Gojek itu dipakai buat orang-orang sehingga dia menjadi solusi atas kemacetan. Jadi yang tadinya kemana-mana macet lama, sekarang bisa lebih cepat untuk perjalanan dari rumah ke kantor, kantor ke rumah, atau enggak kalau misalnya mau makan nih daripada ke mall ngantre nyari parkir susah, ya udah pakai GoFood aja, makanannya datang kepada kita. Itu enak banget, itu solusi sebetulnya. Nah, Nadiem Makarim kemudian membuat satu yang namanya sistem sehingga dia nggak perlu tuh yang namanya ketemu klien satu-satu, nerima telepon satu-satu, nyariin sopir ojeknya. Dia nggak perlu yang jadi pengantar makanannya. Dia bangun sistem. Sistem artinya dia bangun bisnis. Ketika Anda memiliki sebuah bisnis, artinya adalah sistem bekerja untuk Anda. Sistem artinya bagaimana tanpa Anda terlibat di dalamnya, si bisnis tetap berjalan, solusi dari produk Anda itu bisa tersampaikan kepada customer Anda secara otomatis tanpa Anda terlibat di dalamnya. Anda bangun bisnisnya. Ketika Anda sudah bangun bisnis, step keempat, maka step kelima, bayangkan, step keempat adalah Anda bangun bisnis. Uang udah mulai masuk kepada Anda. Karena awalnya Anda mungkin membantu 1, 2, 10 orang. Dengan adanya sistem, tiba-tiba solusi yang Anda bangun bisa Anda kirimkan kepada ratusan ribuan, puluhan ribu, atau jutaan orang di Indonesia. Itu uang udah mulai ngalir tuh. Uang udah banyak banget ngalir kepada Anda. Dan terakhir, step kelima dari 5 step untuk membuat Anda bebas secara finansial, Anda mulai berinvestasi. Anda punya high income skill, Anda mencari permasalahan yang ada, permasalahan Anda berikan solusi dari produk atau jasa yang Anda ciptakan, Anda temukan, lalu kemudian Anda bangun bisnisnya, lalu uang mulai masuk kantong Anda, terakhir Anda baru belajar yang namanya investasikan income Anda. Anda punya bisnis, itu adalah aktif income Anda, karena meskipun sistem yang bekerja, tapi Anda tetap harus yang namanya mensupervisi sistemnya, memanage sistemnya. Anda harus menjadi pemimpin, leader di sana, memimpin tim Anda, lalu kemudian uang mulai masuk, Anda investasikan. Baru kemudian sekarang, ini adalah saat yang tepat, baru kemudian Anda berpikir, saya invest di mana ya? Apakah di properti, apakah di saham, atau dimanapun yang Anda inginkan. Kalau uang income Anda masih kecil, bisa nggak invest? Yes, bisa. Tapi hasilnya juga akan kecil, seperti itu. Tetap bisa, dalam jangka panjang pun akan jadi besar juga. Tapi akan jauh lebih cepat kalau Anda tingkatkan dulu income-nya. Income-nya dulu gedein, baru kemudian Anda investasikan income Anda. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda pengen belajar lebih detail lagi, lebih
lebih lanjut lagi, ingin diskusi juga dengan saya dan dengan tim, Anda bisa bergabung nih dengan yang namanya free online mentoring dari Online D7. Caranya gimana? Gampang banget. Ada linknya di bawah di description video ini. Ada linknya free online mentoring. Anda bisa klik, Anda ikutin aja prosesnya. Lalu kemudian nanti setelah Anda mendaftar, Anda bisa cek email Anda. Semua mentoring, namanya online mentoring, itu akan dikirimkan lewat email Anda. Seperti itu. Jadi lewat email kita bisa banyak berdiskusi tentang bagaimana caranya. Kalau Anda mau tanya-tanya tentang bagaimana caranya membangun sebuah bisnis, bagaimana caranya mencari peluang bisnis, bagaimana caranya membangun sistem atau membangun sebuah produk, bagaimana strategi marketing dan banyak lagi, kita bisa diskusi di sana. Bagaimana cara berinvestasi yang baik dan benar, meminimalkan risiko, banyak banget yang akan kami share kepada Anda, dan itu semua secara gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Caranya gimana? Anda lihat aja description video di bawah ini, ada linknya, free online mentoring. Anda tinggal klik aja. Sangat-sangat mudah sekali. Saya tunggu Anda di free online mentoring, dan kalau Anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa Anda like videonya, share kepada teman-teman Anda. Saya yakin banyak banget yang akan mendapatkan manfaat dari video ini. Kalau Anda belum melakukan, subscribe channel D7 TV dan Anda hidupkan notifikasinya. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.